Oke, baik, selamat siang adik-adik semua. Siang, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi hari ini kita kembali lagi sama Bu Lucy di materi Askan ODS ya. Jadi Askan ODS kali ini kita akan membahas tentang pembedahan mata, khususnya vitrektomi. Ya, sebelum adik-adik memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengenal lebih dekat apa sih itu vitrektomi. Nah, sebelumnya udah ada belum yang pernah membaca atau mendengar vitrektomi? Ada nggak? Bayangan kalian kalau operasi di bagian vitreus. Nah, sekalian sebagai penata anestesi. Ada bayangan nggak kira-kira apa yang perlu kalian waspadai atau perlu kalian note atau berikan catatan penting sebagai penata anestesi? Ayo. Boleh angkat tangannya. Oke, silakan. Berdiri ya, sebut nama NIM. Kalau dari saya, perkenalkan nama saya Amanda. Jadi di sini yang saya tahu itu bisa terjadi peningkatan intraokular. Oke. Intraokular. Oke, bagus ya, tepuk tangan dulu buat Amanda ya. Jadi kalau di pembedahan mata memang benar yang kita fokuskan adalah satu hal, yaitu intraokular pressure atau tekanan intraokular. Nah, setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan mampu menelaah berbagai sumber referensi ya terkait dengan peran penata anestesi dalam memberikan Askan ODS. Pada hari ini itu terkait dengan pembedahan mata. Materi pembelajarannya itu adalah Askan ODS pada bedah mata vitrektomi mulai dari pra, intra, dan pasca anestesi. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan kasus ya. Jadi nanti di sini adik-adik kita akan bagi kelompok satu deret ya. Jadi nggak perlu merubah kursi. Jadi satu deret berdiskusi. Ya, dari kasus ini ada data yang perlu kalian kerjakan, yaitu pertama untuk menentukan status ASA, yang kedua jenis dan teknik anestesi, dan yang ketiga itu adalah monitoring pra. Hanya pra-nya saja yang dicari. Ya, kurang lebih waktu diskusinya 5 menit bisa? Bisa. Boleh dikerjakan dulu sama temennya satu kelompok 5 menit lagi kita akan bahas di antara kelompok ya. Baik, Bu.
Oke, baik ya, waktunya sudah habis 5 menit sudah berdiskusi. Bisa fokus dulu? Ya, kita mulai ya dari masing-masing kelompok. Mungkin kita ambil beberapa kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 hari ini. Nanti silakan masing-masing kelompok yang ada yang mau dulu nggak? Volunteer. Kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ayo. Oke, kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 berdiri langsung sampaikan hasil diskusinya ya. Jadi hasil diskusi kami tadi itu status asap pada pasien ini asap 3, kenapa bukan 2? Di sini walaupun pasiennya riwayat penyakitnya terkontrol dengan mengonsumsi obat-obatan, tapi di sini pasiennya mempunyai riwayat merokok 1 bungkus selama 40 tahun, itu bisa mengakibatkan hipersaliva. Lalu jenis anestesi dan tekniknya itu dan BMI-nya juga obesitas, itu lebih dari 40. Lalu jenisnya lokal dengan teknik topikal atau menggunakan obat tetes mata. Dan monitor Kepre itu bisa kita lihat DDS-nya, lalu hemodinamiknya, MPL juga. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 6 ya. Oke, tadi kelompok 6 sudah memaparkan kalau status asanya itu asa 3. Kemudian tekniknya dengan tetes ya. Kemudian monitoring itu hemodinamik tadi ada disebut ya, sama juga empel. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan atau memaparkan hasil yang berbeda dari kelompok 6? Ada? Ayo, kelompok yang lain ada nggak yang mau memaparkan hasilnya? Mungkin berbeda atau mungkin menambahkan, boleh. Ada? Oke, silakan kelompok 3.
Perkenalkan, nama saya Maria Katarina Dewinya, biasa dipanggil Karin. Tapi di sini saya ingin sedikit tambahkan untuk jenis dan teknik anestesi yang bisa digunakan itu bisa dilakukan teknik blok periglobal dan bisa dikombinasikan juga dengan sedasi ringan, karena kan misalnya pada saat indera itu pasien cemas begitu atau tergerak, ini bisa pakai itu. Oke, berarti tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Berarti kelompok 3 di sini menambahkan bahwa teknik anestesi yang digunakan itu bisa blok peribulbar ya. Ada nggak kelompok lain yang menambahkan hasil yang berbeda? Atau mungkin mau menambahkan poin-poin lain yang mau ditambahkan terkait dengan status asa, jenis teknik, dan monitoring pra? Ada? Atau sudah cukup? Ada? Nggak? Berarti sama semua ya? Ya. Oke, sama semua. Tadi ada yang bilang tetes mata dan ada yang bilang blok peribulbar ya. Kalau misalnya ada nggak kelompok lain yang jenis anestesinya beda? Atau ada yang sama blok peribulbar juga? Sama. Oke, yang blok peribulbar kelompok lain ada nggak mau memaparkan kenapa milih blok peribulbar? Tadi kan belum disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 benar. Kenapa milih blok peribulbar daripada anestesi tetes? Ada nggak yang mau menyampaikan? Kenapa sih lebih memilih blok peribulbar dibandingkan dengan anestesi lokal tetes? Ayo kelompok yang lain, kelompok 789, kelompok 1245. Ada nggak? Boleh disampaikan saja dulu argumennya, nanti kan bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Ada? Ayo kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sulis. Mungkin alasan kenapa kita pakai teknik anestesi blok bulbar itu karena meminimalkan risiko manipulasi jalan napas pada pasien obesitas, lansia, dan juga pasien ini kan perokok berat. Gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Oke, baik. Tadi semua sudah berdiskusi, sudah beberapa kelompok memaparkan hasil dan saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, dan kemudian bisa Bu Lucy simpulkan bahwa dari hasil diskusi kali ini terhadap kasus yang ada tentang vitrektomi itu, kalau untuk status asa itu memang betul dia asa 3. Karena yang tadi dibilang BMI-nya ya. Tapi apakah benar BMI-nya lebih dari 40? Tidak, ya BMI-nya 38. Ya itu yang perlu kita perbaiki. Jadi BMI-nya tidak lebih dari 40, tapi dia 38 ya. Kemudian dia perokok juga ya, perokok berat karena sudah 40 tahun merokok. Ya, selain dia punya BMI dan dia punya riwayat, walaupun riwayat penyakitnya ini terkontrol. Ya, karena GDS-nya pun tidak di 180 tapi 187. Sedangkan yang aman untuk operasi itu adalah 90 sampai 180 untuk ODS. Ya. Kemudian untuk jenis dan teknik, tadi disampaikan ada anestesi lokal. Bisa memang menggunakan anestesi lokal tetes, tetapi berapa banyak waktu yang kita perlukan untuk memastikan kurang dari 2 jam. Kan berarti kita akan terus merefill tuh anestesi tetes matanya. Makanya lebih tepat kita menggunakan anestesi regional blok peribulbar boleh, subtenon juga boleh. Seperti yang tadi temannya jelaskan ya, selain untuk dia mematenkan atau memastikan jalan nafasnya aman karena dia ada hipersalivasi ya. Kenapa blok peribulbar ini bisa kita gunakan? Karena tadi di data kasus ada operasinya kurang dari 2 jam. Kemudian perut pasiennya tidak penuh, itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau sampai kita menemukan pasien yang mau vitrektomi dengan blok peribulbar dan abdomennya atau perutnya itu penuh, kita harus memasang NGT. Sedangkan NGT tidak boleh dilakukan pemasangan karena akan mengganggu si operator untuk mencari letak lokasi operasi kan di mata. Karena pasangnya sekarang NGT, sulit dia. Jadi kita tidak boleh memasang NGT. Selain NGT bisa meningkatkan IOP, intraocular pressure. Kalau ternyata pasien yang datang itu misalnya gawat darurat, kan nggak mungkin kita memastikan lambungnya kosong. Jadi kita pindah, tidak pakai lagi anestesi regional, tapi RSI atau Rapid Sequence
Ya, itu kita gunakan. Paham? Jadi ada note-nya di sini. Pasiennya tidak boleh lambungnya penuh. Operasinya kurang dari 2 jam. Makanya kita pilih teknik blok peribulbar atau subtenon. Kemudian yang dimonitoring di pra, tadi temannya bilang hemodinamik. Kalau hemodinamik apa aja yang dimonitoring di pra? Oke, tekanan darah. Ya, kemudian selain tekanan darah, saturasi. Selain saturasi, nadi. Selain nadi, ya, tadi saturasi sudah kan? Tekanan darah, nadi, RR, suhu, habis itu EKG ya. EKG ini paling sering jarang kita temukan di pra dilakukan, biasanya hanya mengandalkan dari rekam medis. Nah, ini yang perlu kita ingat kalau di pasien dengan operasi mata. Rata-rata pasien yang masuk ke sini adalah pasien-pasien lansia. Penting nggak EKG? Apalagi dia punya riwayat hipertensi. Jadi kita harus memastikan bahwa di pra kita sudah tahu, oh EKG-nya ini hasil yang terbaru. Ya, apakah normal, apakah dia disritmia. Makanya kita perlu kaji tadi EKG plus tanda tekanan darah, kemudian nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan suhu. Selain itu, apalagi yang perlu dipantau kalau di pra untuk pasien? Ya, kecemasan, karena kecemasan itu perlu dikontrol di pasien-pasien dengan vitrektomi. Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, karena apa? Biasanya kan cemas memang kita akan tangani, kita berikan edukasi. Tapi kalau misalnya di vitrektomi ini penting kita tahu bahwa pasien ini paham betul tindakannya, nggak boleh cemas. Kenapa? Oke, silakan. Boleh berdiri, Dik, nama? Kenapa perlu dikontrol? Karena pasiennya itu masih dalam kondisi sadar. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu buat temennya ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau tadi pakai blok peribulbar berarti matanya memang tidak merasakan sakit tapi masih bisa gerak. Masih bisa melihat dia visualnya yang terjadi. Masih bisa mendengar dia suara alat atau suara tenaga kesehatan yang berkomunikasi. Bayangin kalau pasien ini tidak kita jelaskan secara rinci di awal. Apakah itu akan meninggalkan nanti trauma? Mungkin, karena dia lihat kan apa yang dilakukan di matanya, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit. Takutnya kalau kecemasan tidak kita kontrol dan dia tidak paham di intra itu, nanti dia bisa menendang karena dia nggak jelas kan, kok bisa saya melihat tetapi tidak bisa merasakan sakit di mata. Karena kalau pasien itu sampai menendang atau mungkin pasien itu sampai batuk saat intraanestesi, itu meningkatkan IOP lagi. Ya, makanya itu penting kita kontrol kecemasan. Lagi satu hal penting selain cemas, apalagi di pra yang belum tadi sempat tersampaikan. Oke, GDS. Lagi selain GDS. Ayo. Kalau misalnya dia pindah nih ke RSI. Kan sudah di awal. Ayo tadi sudah disebut empel. Ayo apa lagi? Tadi empel sudah kan disebut, pengkajian di pra sudah. Ini untuk monitoringnya aja. Kalau lemon itu kan pengkajian. Monitoring pra-nya apalagi yang perlu dilakukan Pak, misalnya pasien ini ternyata pindah ke RSI. RSI itu apa? Anestesi apa? Ya, anestesi umum. Apa yang perlu lagi dikaji? Pernah dengar ETCO2 nggak? Ya, N-tidal CO2. Karena ini memastikan hipo atau hiperventilasi. Karena kalian tidak memasang pengamanan jalan nafas. Sementara ketika operator sudah bertindak, tiba-tiba hipoventilasi atau hiperventilasi, sulit kalian menjamin jalan nafasnya tetap paten karena kan masih bekerja nih operatornya. Makanya kita bisa lihat dari monitor dengan ETCO2. Atau lagi satu bisa kita gunakan itulah bispektral untuk memastikan kedalaman anestesi pasien. Ya, itu yang bisa kita lakukan di pasien dengan vitrektomi untuk di pra-anestesi. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu terkait vitrektomi? Aman? Aman, oke. Karena semua sudah paham, semua sudah mengerti, sebelum kita ke evaluasi, kita bisa peregangan dulu ya. Jadi kita bisa berdiri semuanya. Ya, kita berperegangan. Jadi kalau Bu Lucy bilang pegang kepala, pegang kepala. Kalau pegang bahu, pegang bahu. Oke.
Ingat ya, mainnya pegang kepala, pegang bahu ya. Pegang kepala, pegang bahu, pegang, masih ada. Oke, pegang kepala, pegang bahu, pegang kepala, bahu, masih ada yang belum fokus. Oke, kita mainnya pegang ya. Pegang kepala, pegang bahu, pegang lutut, pegang lutut. Ya, masih ada yang nggak fokus juga ya. Oke, pegang kepala, pegang bahu, pegang lutut, pegang kaki, pegang kepala, bahu. Oke ya, lagi sekali ya. Kalau Bu Lucy bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk. Oke, paham berarti ya? Saya harap paham ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali. Ya, masih ada yang nggak fokus ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh duduk ya. Oke ya, kita evaluasi dulu. Tadi sudah belajar dari kasus, sudah sharing satu sama lain. Ayo, ada yang masih ingat nggak status pasien yang tadi itu asa berapa dan kenapa? Ayo angkat tangan, ada yang ingat? Oke, silakan perkenalkan diri, berdiri deh. Perkenalkan, nama saya Felisa, dari yang tadi sudah dipelajari bahwa pasien itu dengan asa 3 karena pasien itu memiliki riwayat penyakit tapi terkontrol, tapi pasien ini dia merokok selama 40 tahun. Jadi dia dikategorikan asa 3. Oke, tepuk tangan dulu ya buat temannya. Asa 3 ya. Berikutnya jenis dan teknik anestesi. Ada yang masih ingat? Ada yang siapa yang ingat? Ayo angkat tangan. Ada yang ingat tapi siapa? Ayo. Oke, silakan berdiri ya, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Jessica. Jadi jenis dan teknik anestesi tadi itu yang dipilih untuk vitrektomi bisa pakai, ada yang namanya blok anestesi subtenon dan juga anestesi peripulbar. Kenapa dipilih? Karena bisa lebih bagus karena untuk mencegah ada tadi yang nama pasien masih BMI-nya 38, terus bisa mencegah adanya komplikasi pada jalan nafas pasien. Oke ya, jadi tepuk tangan dulu buat temennya ya. Jadi tekniknya betul ya, peribulbar atau subtenon. Kalau dia perutnya penuh, apa? RSI. Oke, yang nomor 3, apa sih yang perlu kita monitoring ketika di pranestesi? Ada yang masih ingat? Oke, silakan berdiri, sebut nama. Perkenalkan, nama saya Putri. Jadi untuk monitoring DIFRA itu kita fokuskan pada tekanan darah, vital sign-nya itu tekanan darah, terus karena pasien kan ada riwayat hipertensi, terus sama heart rate-nya, SpO2-nya, RR-nya juga, suhu. Terus ada pun juga kita harus evaluasi tentang cemasnya pasien karena kita tahu selama operasi pasien akan tetap sadar. Kita evaluasi cemasnya juga. Terus jika pasien diinstruksikan ke RSI, maka hal yang perlu kita perhatikan juga itu end-tidal volume-nya, end-tidal CO2-nya untuk mengetahui pasien berventilasi atau hipoventilasi. Oke, tepuk tangan buat temennya ya. Oke, ingat lagi satu poin yang penting ya kalau di monitoring pra itu EKG ya, karena hipertensi dan lansia bonusnya ya. Nah, ini tadi ya. Jadi dapat Bu Lucy simpulkan kalau sudah belajar hari ini kalian sudah paham bagaimana memberikan askan ODS pada vitrektomi. Ingat, vitrektomi itu didominasi oleh lansia. Sehingga keberhasilannya bergantung pada penilaian kalian sebagai penata anestesi ya. Apalagi ada penelitian yang bilang kalau sebanyak 88% pasien lansia itu tidak dilakukan pemeriksaan EKG saat di pranestesi. Jadi hanya mengandalkan pemeriksaan EKG dari ruang rawat sebelumnya. Padahal mayoritas pasien yang menjalani pembedahan mata dengan anestesi umum ataupun lokal itu mengalami gejolak hemodinamik ya, biasanya di 5 menit pertama pasca induksi anestesi.
Nah, setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini, apa sih poin penting? Satu poin penting yang kalian dapatkan sebagai penataan anestesi dan yang akan kalian terapkan nanti di pelayanan. Kalau ketemu pasien bedah mata, vitrectomy. Ayo, satu orang. Saya sebagai penata anestesi mau ini Bu, gitu. Ayo, ada nggak? Apa sih yang dapat kalian bekalnya untuk nanti kalian bawa ke lapangan setelah perkuliahan ini? Ada nggak? Boleh apa aja, kan beda-beda dapatnya setiap orang. Ada nggak? Oke, silakan. Berdiri, sebut nama. Saya dulu, jadi jika saya nanti ke depan menjadi penata anestesi khususnya pada kasus vitrectomy, karena kasus vitrectomy itu didominasi oleh pasien lansia, mungkin saya lebih memperhatikan juga pemeriksaan EKG sebelum pasien masuk di intra anestesi. Oke, tepuk tangan ya buat Nurul ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa memang vitrectomy ini walaupun diaskan ODS, tapi banyak hal yang perlu kalian evaluasi di awal ya. Evaluasi yang tepat pasti bisa memberikan asuhan yang tepat, memastikan pasien ODS pulang dengan aman tanpa komplikasi. Nah, nanti untuk materi lainnya bisa kalian akses ya sesuai dengan referensi yang ada di materi. Materinya Bu Lucia nanti ke kalian ya. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, sudah dengan sangat aktif. Kita akhiri perkuliahan hari ini, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Nanti tunggu kormanya dulu koordinasi ya dengan Bu Lucy. Terima kasih semuanya, selamat siang. Siap, Ibu.